Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Safira Salsabila dengan NIM akhir 024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai susunan makhluk hidup dan susunan materi. Susunan makhluk hidup yang pertama yaitu ada sel. Sel merupakan unit terkecil dalam bagian tubuh. Kemudian sel-sel tersusun membentuk jaringan, kemudian jaringan menyusun lagi menjadi organ, dan organ lagi menyusun menjadi sistem organ, dan kemudian yang terakhir organ-organ tersebut menyusun menjadi organisme atau makhluk hidup. Nah, dalam PPT ini saya mencantumkan mengenai struktur makhluk hidup berupa pathway atau mid mappingnya dari susunan makhluk hidup ini, yang terdiri dari sistem organ yang terdiri atas organ terdiri atas jaringan, dan jaringan terdiri atas sel. Sel ini terdiri dari sitoplasma dan organel yang memiliki DNA dan RNA. Nah, di sini juga saya menampilkan beberapa gambar-gambar mengenai sel, jaringan, dan contoh organ itu. Di situ ada lambung, kemudian sistem organnya seperti sistem pencernaan, dan organismenya itu berupa manusia. Nah, di sini ada susunan makhluk hidup, yaitu semua zat hidup terdiri dari sel. Sel itu terdiri dari sel tunggal atau sel banyak. Nah, reaksi kimia ini berlangsung di dalam sel semuanya. Proses kimia ini berlangsung di dalam inti sel. Nah, proses kimia ini berlangsung di dalam inti sel, sitoplasma, dan membran sel. Semua sel yang berasal dari sel sebelumnya dan mengandung informasi turunan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sel ini diibaratkan sebagai tabung reaksi bagi segala jenis proses biokimia yang terjadi di seluruh tubuh. Nah, sel adalah kesatuan struktural dan fungsional terkecil dalam makhluk hidup. Yang membedakan jenis sel satu dengan lainnya adalah ukuran, proporsi, bentuk, dan fungsinya. Sel akan membentuk kesatuan menjadi jaringan. Contoh jaringan dasar manusia yaitu jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Nah, ada dua jenis sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki selubung inti, DNA telanjang atau berada di daerah nukleotid, kromosom tunggal, dan tidak ada nukleolus. Sedangkan sel eukariotik memiliki selubung inti, DNA terikat protein atau berada dalam nukleus, kromosom ganda, dan terdapat nukleolus. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya itu sel prokariotik memiliki pembelahan secara amitosis, mempunyai ribosom 70S, yaitu terdiri dari 50S ditambah 30S, dan tidak memiliki mitokondria. Sedangkan sel eukariotik pembelahan secara mitosis atau meiosis kemudian mempunyai ribosom 80S, yaitu 60S ditambah 40S, dan memiliki mitokondria. Nah, lalu ada perbedaan selanjutnya, itu sel prokariotik memiliki metabolisme anaerob atau aerob. Tanpa sitoskelet tidak ada gerakan sitoplasma dan tidak memiliki organel bermembran seperti mitokondria. Sedangkan sel eukariotik metabolisme anaerob memiliki sitoskelet, terjadi aliran sitoplasma, dan memiliki organel bermembran seperti mitokondria. Kemudian di sini ada susunan makhluk hidup, yaitu mid mappingnya itu terdiri dari sistem organ, jaringan, sel ini yang tadi ya. Dan kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu susunan materi. Susunan materi terdiri dari zat dan campuran. Nah, di dalam susunan materi ini, materi digolongkan menjadi dua, yaitu zat dan campuran. Zat itu terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari homogen atau larutan dan heterogen. Nah, di sini ini ada contoh dari susunan materi berupa zat, yaitu zatnya berupa unsur-unsur kimia. Nah, ini contoh tabel unsur-unsur kimia atau yang disebut dengan tabel periodik unsur kimia. Nah, di sini ada contoh senyawa, yaitu karbohidrat, lemak, protein, kapur, minyak bumi, dan sebagainya. Nah, senyawa itu merupakan zat murni yang dapat terurai dalam reaksi kimia, biasanya membentuk zat-zat lain yang lebih sederhana. Sedangkan senyawa merupakan gabungan dua unsur atau lebih yang terdapat dalam susunan materi yang dihasilkan oleh reaksi kimia. Nah, di sini ada campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen adalah campuran di mana zat penyusunnya tercampur secara merata sehingga tidak dapat dibedakan secara fisik. Contoh campuran homogen adalah larutan gula maupun garam di dalam air dan udara.
Nah, selanjutnya ada campuran heterogen, yaitu adalah campuran di mana zat penyusunnya tidak dapat tercampur sempurna dan masih dapat dibedakan, yaitu contohnya campuran pasir dengan air, campuran minyak dengan air. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai susunan makhluk hidup dan materi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.